Namaku Ranu, seorang kepala rumah tangga yang sedang belajar memahami dunia lewat tawa dua anakku. Satu sudah lincah berlari, satu lagi masih balita yang tak bisa lepas dari dekapan ibunya. Malam itu adalah perjalanan pertamaku menyetir kendaraan pribadi menuju rumah orang tua istriku di Jawa Timur. Biasanya aku lebih nyaman naik kereta, menikmati ritme roda besi yang menenangkan. Tapi entah kenapa, kali ini ada dorongan dari dalam diriku yang ingin perjalanan yang lebih bermakna, lebih dekat dengan keluargaku. Sepanjang jalan, mobil kami dipenuhi suara tawa kecil dan obrolan ringan. Istriku duduk di sampingku, menggendong si kecil yang sesekali terbangun untuk mencari ASI, sementara kakaknya sibuk bercerita hal-hal sepele yang membuat kami tersenyum. Waktu berjalan begitu cepat. Setelah hampir 7 jam mengemudi, akhirnya aku memasuki daerah Mantingan. Jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari. Sunyi, dingin, dan entah kenapa, tiba-tiba perjalanan ini terasa seperti pembuka dari sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Awalnya, aku memang tidak mengetahui jika di daerah tersebut ternyata terdapat sebuah hutan yang sepi. Karena selain aku memang tidak pernah lewat sini, istriku pun tidak memberitahuku jika hutan adalah salah satu jalan yang harus aku lalui. "Ma, jalannya kok semakin sepi ya? Sepertinya setelah ini hutan deh," ucapku. "Iya memang hutan, Mas. Kamu baru kali ini ya lewat sini," jawab istriku. "Ya iyalah, Ma. Kan kita baru kali ini mudik bawa mobil. Biasanya kan naik kereta api," sahutku. Di sela-sela aku masih membicarakan keadaan jalanan, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara anak pertamaku yang terbangun dari tidurnya karena kondisi jalan yang memang sedikit bergelombang. "Ma, lapar," ucap anak pertamaku merintih. "Iya, nanti kalau ada warung masih buka, kita beli ya," jawab istriku menenangkan. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya aku pun sampai di kawasan yang sepertinya dikenal dengan sebutan Alas Mantingan. Di kawasan ini, selain jalanan yang bergelombang dan sepertinya di tengah-tengah hutan, sepanjang jalan di jalur ini sangat gelap dengan tidak adanya lampu penerangan. Hal itulah yang akhirnya membuat aku seketika memperlambat laju mobilku dengan harapan agar anak keduaku tidak ikut terbangun dari tidurnya. "Pelan-pelan aja, Mas. Dava nanti bangun," ucap istriku pelan. "Gelap banget ya, Ma. Sepertinya cuma kendaraan kita deh yang lewat. Depan belakang gelap banget," jawabku sambil sesekali menoleh ke arah spion yang saat itu memang tidak terlihat apapun selain kegelapan. "Hati-hati ya, Mas," sahut istriku sambil meremas pundakku. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melaju di tengah gelapnya hutan, tiba-tiba anak pertamaku berteriak sambil memegangi kursi tempat dudukku. "Pak, itu ada warung," ucap dia. "Di mana sih? Papa gak lihat," jawabku. "Berhenti, Pak, mundur dikit, di kanan jalan," sahutnya. Dan anehnya, entah apa yang kufikirkan saat itu, tiba-tiba aku pun menghentikan laju mobilku dan mundur beberapa meter sesuai arahan dari anak pertamaku. Waktu itu masih sangat teringat jelas di kepalaku. Sebelumnya, aku merasa tidak melihat adanya warung yang ada di pinggir jalan. Namun anehnya, setelah anakku menunjuk ke arah warung tersebut, ternyata memang benar ada warung yang saat itu masih belum tutup. "Loh, kok ada warung? Sepertinya aku tadi nggak lihat ada warung deh di sini," pikirku. "Loh, kok diem aja, Pak?
Ayo, aku juga mau kencing nih, udah gak tahan, ucap anakku mengagetkanku. Jangan di warung ini ya, kita cari yang lain aja. Lihat tuh, warungnya sepi banget. Sepertinya penjualnya sudah tidur, jawabku sambil mulai menginjak pedal gas, bersiap untuk melaju. Namun anehnya, ketika aku hendak menjalankan mobilku, saat itu mesin mobil yang kutumpangi tiba-tiba mati. Hal itu tentu saja seketika kembali mengagetkanku dengan diringi suara anak pertamaku yang saat itu kembali menepuk pundaku. "Pa, kita dilihatin paman di depan warung itu," ucap anakku sambil kembali menunjuk ke arah warung tersebut. "Ya udah deh mas, kita beli di situ saja. Perutku juga sudah lapar banget. Kakiku kesemutan nih. Dari tadi kita belum istirahat loh. Ini aku juga nahan kencing," imbuh istriku. "Ya bentar, ini mobilnya belum nyala," ucapku sambil berkali-kali memutar kunci mobilku. Waktu itu, aku pun juga masih ingat dengan jelas ketika aku masih berusaha menyalakan mobilku. Aku memang diawasi oleh laki-laki paruh baya yang berdiri diam tepat di depan pintu masuk warung yang hendak kudatangi tersebut. Laki-laki itu memakai baju bergaris hitam dengan sarung yang digelantungkan di pundaknya, lengkap dengan peci yang juga terlihat menempel di kepalanya. Singkat cerita, setelah beberapa kali aku mencoba, akhirnya aku pun berhasil menyalakan mobilku dan langsung menuju warung yang sepertinya hanya ada satu di daerah itu. Anehnya, setelah lampu mobil menyala dan terang cahaya mengarah ke arah warung, aku tiba-tiba tidak lagi melihat sosok laki-laki yang sebelumnya terlihat berdiri tersebut. "Loh, kok hilang?" teriakku kaget. "Siapa pak?" sahut istriku. "Bapak-bapak yang tadi berdiri di depan warung," ucapku kaget. "Bapak siapa? Aku nggak lihat kok," jawab istriku. "Ada ma tadi, tanya tuh si Dika," ucapku meyakinkan. "Apa iya kak?" sahut istriku sambil menoleh ke arah anakku yang saat itu memang berdiri tepat di antara aku dan istriku. "Iya ada mah, tapi sekarang dia sudah jalan ke arah sana. Tadi orangnya ketawa-tawa lihat mobil papa mati," jawab anakku sambil menunjuk ke arah gelapnya hutan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya aku dan keluargaku pun turun dari mobil dengan aku yang langsung menggendong anak bayiku karena istriku yang sudah tidak bisa lagi menahan buang air kecilnya. "Sudah, kamu duluan ke kamar mandi sana, biar Dava sama aku," ucapku sambil mengangkat anak bayiku dari gendongan istriku. "Ayo kak, sama mama," jawab istriku sambil masuk ke warung terlebih dahulu dengan aku yang masih berada di samping mobil untuk membenarkan posisi bayiku yang saat itu masih tertidur pulas. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya menyusul masuk ke dalam warung tersebut. Masih sangat teringat jelas di ingatanku. Warung tersebut bisa dikatakan sangat besar untuk ukuran warung yang terbuat dari kayu. Jumlah meja kursi panjang yang kuhitung mencapai 10 pasang, membuatku saat itu sangat yakin jika warung tersebut memang sepertinya disiapkan untuk menampung banyak orang. Bahkan aku pun juga masih ingat seluruh camilan di dalam warung tersebut sangatlah ingkap. Semuanya juga terlihat masih sangat baru. Buset, warung ini besar juga ya, pikirku dalam hati sambil berdiri di samping meja kayu tinggi yang kuanggap disitulah meja untuk memesan makanan.
Dan setelah beberapa saat aku menunggu, akhirnya aku pun disambut oleh nenek-nenek tua yang terlihat sangat anggun dengan pakaian khas Jawa yang dikenakannya. "Silahkan," ucap nenek-nenek tersebut dengan bahasa Jawanya yang terdengar sangat halus. "Iya Bu, teh hangat 1 sama kopinya 1 ya," ucapku sambil tanganku menarik camilan yang saat itu memang tergantung di depanku. "Mau makan apa?" imbuh nenek-nenek tersebut. "Nasi campur saja, sama ayam goreng ya," ucapku sambil menunjuk ke arah ayam goreng yang berada tidak jauh dari nenek-nenek tersebut berdiri. "Istri saya tadi di belakang, Bu," imbuhku menanyakan keadaan istriku. "Iya, lagi di toilet," jawab nenek-nenek tersebut sopan. "Ayam ya, Pak?" jawab anakku. "Ya sudah, bilang nenek biar dibuatin," perintahku. Namun anehnya, setelah beberapa saat aku duduk bersama anakku, tiba-tiba istriku datang dengan wajah yang terlihat bingung sambil tangannya yang terus-terusan mengelus-elus leher belakangnya. "Ada apa, Ma? Kok kamu aneh gitu?" Katanya lapar. "Cepet pesan, perjalanan kita masih jauh loh," perintahku. "Sepertinya ada yang aneh di warung ini, Mas," bisik istriku yang saat itu langsung duduk di sampingku. "Aneh gimana?" ucapku kaget. "Nanti aja deh ceritanya. Ayo keluar, Mas, perasaanku gak enak nih," bujuk istriku. "Keluar gimana? Orang sudah pesan kok." "Nah, ini kopi papa datang. Nih Ma, Dava gendong dulu," ucapku sambil memberikan anak bayiku ke gendongan istriku. Waktu itu, aku pun juga sempat terkejut ketika nenek-nenek tersebut ternyata pincang. Hal itu ku ketahui ketika beliau mengantarkan kopiku, langkah kakinya memang sangat terlihat kesulitan. Melihat hal itu, aku pun seketika berdiri sambil menyambut minumanku agar tidak sampai tumpah ke tanah. "Sini Bu, biar saya bantu," ucapku sambil mengambil minumanku dari tangannya. Anehnya, ketika aku mengambil minumanku dari tangan nenek-nenek tersebut, tangan nenek-nenek tersebut terlihat sangatlah hitam pekat, tidak karuan. Namun karena aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu, akhirnya aku pun hanya melirik ke arah tangan nenek-nenek tersebut tanpa sedikit pun membicarakannya. Dan singkat cerita, aku pun meminum minumanku dengan mataku yang terus memandang ke arah istriku yang saat itu masih terlihat kebingungan. "Kamu ini kenapa sih, Ma? Gak sopan banget tuh dilihatnya," ucapku menegur istriku yang saat itu memang tidak henti-hentinya terlihat menoleh ke arah kanan dan kiri. "Perasaanku gak enak, Mas. Aku gak jadi makan deh. Punyaku dibungkus aja," ucap istriku. "Ya udah, nanti biar aku bilang penjualnya," jawabku pelan. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya makananku pun tiba. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku dan anak pertamaku pun lahap menyantap makanan yang saat itu memang terasa sangat enak dan lezat. "Mantap, makanannya enak banget loh Ma," ucapku. "Iya, habiskan," jawab istriku sambil meminum sedikit minumanku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku sedang asyik melahap semua makanan yang ada, tiba-tiba aku melihat seseorang yang berada di salah satu meja pembeli yang terletak tidak jauh dari tempat dudukku. Orang tersebut terlihat duduk diam dengan sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya. Melihat hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, karena aku pun saat itu sangat yakin bahwa sebelumnya memang tidak ada orang selain kami yang sedang membeli makanan di warung tersebut. "Loh, kok tiba-tiba ada orang?" ucapku sambil melihat ke arah orang tersebut yang memang hanya terlihat punggungnya dari arah tempatku duduk. "Paman itu sudah dari tadi, Pak," ucap anak pertamaku sambil tidak berhenti memakan makanannya.
Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut sambil menatap mata istriku yang juga terlihat sangat ketakutan. "Ayo pergi, Mas," rengek istriku sambil mulai meneteskan air mata. Dan belum selesai aku kebingungan, anak keduaku yang sebelumnya tertidur pulas saat itu tiba-tiba terbangun dengan diiringi suara tangisan yang sangat kencang tidak karuan. Mengetahui hal itu, tentu saja aku semakin kebingungan. Ditambah saat itu, aku juga tiba-tiba mencium aroma busuk yang sangat menusuk. Dan karena aku merasa sudah tidak nyaman lagi, akhirnya aku pun memutuskan untuk berdiri dan mengajak anakku pergi, meskipun saat itu dia terlihat belum selesai memakan makanannya. Setelah anak dan istriku keluar dari warung tersebut, aku pun segera mendekati nenek-nenek pemilik warung dengan maksud ingin membayar semua makanan yang sudah aku pesan. "Berapa, Nek?" ucapku. Namun anehnya, nenek-nenek tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaanku, tetapi langsung memberikan nasi bungkus pesanan istriku. "Berapa semuanya, Nek?" ucapku kembali menanyakan. Karena aku tidak kunjung mendapat jawaban, akhirnya aku pun meninggalkan sejumlah uang dan langsung pergi dari warung tersebut. Baru beberapa langkah kakiku keluar dari warung. Tiba-tiba aku kaget. Aku mendengar suara ramai orang yang terdengar seperti sedang mengobrol. Dan setelah aku menoleh kembali ke arah warung tersebut, jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, saat itu tiba-tiba berdetak sangat kencang. Benar, malam itu aku melihat ada banyak orang yang terlihat sedang asyik menikmati makanan yang disediakan warung tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga sangat terkejut karena aku melihat ada orang yang sepertinya duduk di tempat aku duduk ketika aku masih berada di dalam warung tersebut. Melihat itu semua, tentu saja aku seketika ketakutan bukan main. Mengingat barusan ketika aku makan bersama keluargaku, warung tersebut benar-benar sangatlah sepi. Dan tanpa berlama-lama lagi, aku pun segera masuk ke dalam mobilku dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan takut dan panik. Sepanjang perjalanan, aku tidak henti-hentinya memikirkan semua keanehan yang kualami selama di dalam warung tersebut. Bagaimana tidak, semuanya nampak tidak masuk akal dan sangat tidak bisa dijelaskan secara akal sehat manusia. Dari awal, aku sudah curiga dengan warung tersebut, Mas, ucap istriku tiba-tiba. Apa yang kamu lihat? Jawabku singkat. Waktu di toilet, aku bertemu dengan wanita aneh, Mas, terang istriku. Maksudnya? Jawabku. Wanita yang kutemui, ia terlihat pucat seperti orang sakit, imbuh istriku. Hah? Masa sih? Mungkin saja dia memang sakit, jawabku. Iya, malahan wanita itu badannya tinggi. Aku tadi juga sempat ditanyai kok. Suaranya sih biasa saja, makanya aku tidak begitu takut, ucap istriku. Ditanyai gimana? Sahutku heran. Ya, dari mana mau kemana? Tapi setelah aku jawab, dia malah diam sambil terus menggerak-gerakkan giginya, ucap istriku. Nah, udah tahu gitu, kamu kok diam aja, sahutku. Hingga istriku melanjutkan ceritanya, sesuatu yang benar-benar membuatku merinding. Yang bikin aku merasa aneh, dia juga bilang gini, Mas, kalau sudah masuk warung itu, kita harus makan, Mas. Kalau gak makan, kita gak dibolehin keluar. Jawab istriku dengan lancar seolah tidak merasa takut. Iya, Pak. Jadi kita harus makan dulu baru boleh pulang. Sahut anak pertamaku yang saat itu memang mendengarkan semua percakapanku dan istriku. Kamu tahu dari mana?
Ucap istriku sambil menoleh ke arah anak pertamaku yang saat itu sedikit maju ke arahku. Aku dibilangin paman yang duduk di sebelahku, Pak. Jawabnya polos. Mendengar semua itu, aku pun seketika mempercepat laju kendaraanku sambil bersyukur karena aku dan keluargaku masih diberi keselamatan dengan semua kejadian yang sepertinya bisa jadi sangat membahayakan. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama aku berjalan, akhirnya aku pun keluar dari hutan dan sampai di jalanan yang terbilang sudah dipenuhi pemukiman penduduk. Tak beberapa lama, sayup-sayup terdengar suara azan subuh yang berkumandang. Akhirnya aku pun memutuskan menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, agar keadaan kami bisa sedikit lebih tenang juga untuk istirahat. Ketika di masjid, aku bertemu dengan seseorang yang kurasa beliau adalah salah satu warga lokal yang tinggal di daerah tersebut. Dalam kesempatan waktu itu, aku pun menceritakan semuanya yang kualami selama melalui alas mantingan dan bertemu warung yang kuduga kuat adalah warung setan tersebut. Dan benar, menurut paman tersebut, warung itu adalah warung setan. Kalau jam segitu masih ada warung buka, ya sudah pasti itu warung setan, Mas. Apalagi yang Mas ceritakan, semuanya terdengar sangat tidak masuk akal. Warung apa lagi kalau bukan warung setan coba? Terang paman tersebut. Setelah aku puas mengobrol dengan paman tersebut, akhirnya aku pun melanjutkan perjalananku yang saat itu memang masih sangat panjang. Siang harinya, aku sampai di rumah mertuaku. Aku pun kembali menceritakan semua yang telah terjadi kepadaku. Setelah semua ceritaku sampaikan, akhirnya aku pun bersama-sama membuka bungkusan makanan yang memang sempat aku pesan ketika aku masih berada di dalam warung itu. Dan ketika aku membuka bungkusan makanan tersebut, betapa terkejutnya aku dan seluruh orang yang saat itu berada di dalam rumah orang tua istriku. Kenapa? Karena saat itu, isi dari bungkusan tersebut bukannya nasi campur seperti yang istriku pesan, melainkan isinya adalah potongan rumput dan tanah merah. Aku yang masih penasaran dengan kejadian yang aku alami, memutuskan melewati rute yang sama saat kami kembali. 1 minggu di kampung sudah cukup bagi kami, juga istriku, untuk melepas rindu. Kami kembali melewati rute alas mantingan, tapi kali ini siang hari. Tahukah sobat, apa yang kami lihat ketika kami melewati titik di mana waktu itu kami menemukan warung? Aku paham, karena letak warung itu beberapa meter dari sebuah tikungan. Dan ada 2 pohon besar yang berdiri di pojokan tikungan. Ternyata di sana tidak ada warung. Bahkan tanda-tanda bekas ada tempat parkir mobil dan bekas bangunan warung pun tidak ada. Yang kami lihat hanya pohon-pohon besar. Dan letaknya ternyata tidak begitu jauh dari jurang yang sangat terjal. Dengan cerita ini, semoga bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati lagi ketika kita menempuh perjalanan jauh, terutama di malam hari. Meskipun kini alas mantingan sudah ramai dilalui kendaraan yang berlalu lalang di siang dan malam, hendaknya kita selalu berdoa dimanapun kita berada, agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita pun juga tahu, tidak hanya di alas mantingan, dimanapun kita berada, pasti hal-hal semacam ini bisa saja terjadi kepada kita. Untuk itu,
marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa agar kita dilindungi dari segala mara bahaya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tentunya semakin mencekam dan horor. Semoga terhibur. Terima kasih.